Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diki Bramanta Bilva dari NPM 1901010119. Yang kedua ada Desi Nurmala Putri dari NPM 1901010130. Yang ketiga ada Afrisa Epti Fahira dari NPM 1901010121. Yang keempat ada Dita Puspitasari dari NPM 1901010142. Yang kelima ada Lintang Sukma Rahmawati dari NPM 1901010145. Dan yang terakhir ada Afia Yumna Fahima dari NPM 1901010147. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang resiko dan return. Yang pertama kita bahas dulu adalah resiko. Resiko sendiri dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri, keuangan pada umumnya terdapat suatu jargon, high risk, bring about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada resiko yang lebih besar pula. Yang pertama kita bahas dulu adalah resiko. Selanjutnya, jenis-jenis resiko. Ada 2 jenis-jenis resiko. Yang pertama adalah resiko finansial, berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Yang kedua ada resiko manajerial, berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya, yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Selanjutnya, Yang selanjutnya, sumber-sumber resiko. Yang pertama, resiko suku bunga. Naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya. Jika suku bunga naik, maka publik akan menyimpan dananya di bank seperti dalam bentuk deposito. Namun, jika turun maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Yang kedua, resiko pasar. Kondisi resiko pasar dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. Yang ketiga, resiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat turun, sedangkan saat normal, daya beli masyarakat naik. Yang keempat, resiko bisnis. Yang kelima, resiko finansial. Yang keenam, resiko likuiditas. Yang ketujuh, resiko nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, resiko negara, berkaitan dengan keadaan politik. Yang selanjutnya, resiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis resiko. Yang pertama, resiko individual. Resiko ini berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, resiko perusahaan. Resiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, resiko pasar atau market risk. Resiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modal pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Resiko yang selanjutnya yaitu tipe-tipe resiko. Tipe-tipe resiko di sini ada 6. Yang pertama, pure risk atau resiko murni. Resiko murni yaitu suatu ketidakpastian yang terjadi, maka kejadian tersebut pasti akan menimbulkan suatu kerugian. Yang kedua, spekulatif risk atau resiko spekulatif. Resiko
Resiko spekulatif yaitu ketidakpastian akan terjadinya untung atau kerugian. Yang ketiga, static risk atau resiko statis. Resiko statis mungkin sifatnya murni atau spekulatif, asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan yang stabil. Yang keempat, dynamic risk atau resiko dinamis. Resiko dinamis mungkin sifatnya murni atau spekulatif, yang timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti urbanisasi dan perkembangan teknologi. Yang kelima, subjective risk atau resiko subjektif. Resiko subjektif berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan dan kecemasan yang akan terjadi pada kejadian tertentu. Yang terakhir yaitu objective risk atau resiko objektif. Resiko objektif yaitu probabilitas penyimpangan aktual yang diharapkan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Adapun alternatif menghindari resiko. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi, bahwa berbagai keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi suatu perusahaan. Artinya adalah resiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi, yang mana resiko itu selalu saja sulit untuk dihindari, namun diusahakan resiko itu terjadi dalam jumlah yang sangat minimum. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Return hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian. 1. Bersifat linear atau searah. 2. Semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula resiko. 3. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. 4. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Model yang digunakan dalam resiko dan tingkat pengembalian. 1. CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Menurut William F. Sharpe, CAPM atau model penentuan harga aset modal adalah model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa expected return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio. CAPM menjelaskan hubungan antara return dengan beta. Beta menunjukkan hubungan atau gerakan antara saham dan pasarnya saham secara keseluruhan. Besarnya resiko perusahaan ditentukan oleh beta. Rumus Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM yaitu RI sama dengan RF plus beta I dikali dalam kurung RM min RF, atau RI sama dengan RF plus dalam kurung RM min RF dikali beta I, atau RI sama dengan dalam kurung 1 min beta I kali RF plus beta I kali RM, di mana RI merupakan return saham I, RF risk free atau return investasi bebas resiko, beta I, beta saham I atau indikator resiko sistematis, RM return market sama dengan return pasar, di mana jika beta lebih dari 1 menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Beta kurang dari 1 menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Beta sama dengan 1 menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. APT atau Arbitrage Pricing Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976, di mana beliau menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai aktor. APT
arbitrage pricing theory memiliki rumus RI sama dengan alpha I plus beta I dikali RM plus EI, di mana RI merupakan return saham I, alpha I merupakan alpha saham I, beta I sama dengan beta saham I, RM sama dengan return pasar, EI sama dengan random error. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.